Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa dilimpah curahkan Allah pada panutan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya sampai yaumul kiamah. Hari ini kita akan lanjut tentang pembahasan waris ya, tentang ilmu waris. Kembali kepada satu definisi, di ibu sudah ada yang pegang naskah-naskahnya. Itu tidak ada beda, kalau tidak terlihat dari belakang bisa dilihat di naskahnya saja. Ini bahwa kita akan berbicara tentang waris itu bukan berbicara tentang keinginan, tapi kita akan berbicara tentang ketentuan. Sekali lagi ya, berbicara tentang waris bukan berbicara tentang keinginan, tapi kita akan berbicara tentang ketentuan. Artinya bahwa ketika seseorang akan membagi waris, maka mereka sudah bersiap untuk menerima ketentuan Allah. Yang kedua, bahwa ketika akan membagikan waris, dia akan bersiap untuk menerima bagian. Baik besar ataupun kecil, bukan urusan, tapi bersiap. Dalam arti begini, ketika besar, ya kita bersyukur. Ketika kecil, ya kita pun bersyukur. Kenapa? Karena harta yang dibagikan atau warisan yang dibagikan itu bukan semata-mata harta. Ada tanggung jawab di sana. Yang kedua, bahwa yang dibagikan itu, kalaupun berbentuk harta, sesungguhnya kita tidak pernah memikirkan sebelumnya. Tidak pernah mengusahakan, tidak pernah menyicilkan. Ini hari kemarin, saya menyelesaikan waris itu dari jam 10 sampai jam setengah 3 sore di kantor. Jadi ceritanya ada satu keluarga, dari 11 orang itu tersisa 7 orang, 8 orang, karena 3 orang sudah meninggal dunia. Yang dari 8 orang ini, karena ada hibah yang diberikan oleh orang tuanya sebelum meninggal dunia. Jadi keseluruhan harta yang dimiliki orang tuanya adalah 25.000 meter persegi. Kemudian dihibahkan kepada anaknya yang terbesar untuk dibuatkan pesantren, itu sebanyak 15.000 meter persegi. Dari 15.000 meter persegi itu, karena untuk membangun pesantren itu memerlukan modal yang cukup besar, maka sekitar 5.800 meter persegi itu dijual. Karena hibah awalnya itu ya, dijual kepada seseorang, tapi dibeli oleh orang itu tidak dimiliki, tapi malah diwakafkan kembali untuk pesantren itu. Jadi dia sebetulnya memberikan modal, tapi bentuknya gitu, dengan cara menjual sebagian tanah, tapi pembeliannya itu tidak dimiliki tanahnya, tapi dijadikan wakaf. Jadi wakaf. Jadi artinya yang hibah itu menjadinya 9.200, yang 5.800 itu merupakan wakaf. Nah, keluarga yang lainnya itu menggugat yang 9.200. Karena dianggap tidak adil, kenapa Bapak tiba-tiba memberikan 9.200 atau katakan 15.000 kepada orang tersebut, kepada anaknya yang paling besar. Padahal orang tuanya itu punya cita-cita dulu itu, kakeknya punya cita-cita agar orang ini menjadi kiai. Tapi ternyata tidak kesampaian, yang kesampaian malah sama cucunya. Makanya tanah itu diberikan untuk mendirikan pesantren itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral beliau terhadap orang tuanya untuk bisa membuat pesantren. Gitu sebetulnya. Tapi digugat sama saudara-saudaranya ini. Kata saya ya nggak apa-apa, silakan Anda gugat, toh itu hibah. Itu hibah. Kan ini sudah jadi barang waris, bagaimana mungkin waris? Bapak Anda meninggal tahun 88, sementara hibah itu terjadi pada tahun 87. Sebelum meninggal dunia sudah dihibahkan dulu. Kalau saya cuma mengatakan begini, silakan Anda gugat, tapi insya Allah besok lusa ada yang meninggal dunia lebih dulu. Ya, silakan aja, silakan digugat, kata saya. Loh kenapa Pak? Masa ada yang meninggal dunia lebih dahulu? Karena orang yang menggugat wakaf, orang yang menggugat tentang waris, itu akan disegerakan meninggalnya oleh Allah. Yang memperkarakan tentang waris, yang memperkarakan tentang wakaf, itu pasti akan disegerakan meninggalnya oleh Allah.
Sekalipun dia dalam keadaan hidup, tapi pada hakikatnya dia sudah mati. Karena apa? Orang sudah tidak akan menganggap lagi. Kenapa Allah tidak menganggap lagi? Hukum Allah saja sudah dilanggar, apalagi hukum manusia. Sederhana, sederhana sekali itu. Ya akhirnya kemudian mereka bermusyawarah, Pak bagaimana kalau sekarang begini? Saya kira yang paling solutif itu adalah bersama-sama mengelola pesantren itu, bukan menggugat. Kalau Anda pengen punya peran, kata saya, jangan menggugat, bersama-sama mengelola pesantren itu. Kemudian saya juga bilang, waktu Bapak Anda dulu beli tanah itu, Anda ikut mikir nggak? Nggak. Waktu Bapak Anda dulu beli tanah itu, Anda ikut nyumbang nggak? Enggak. Waktu Bapak Anda dulu beli tanah itu sambil nyicil, Anda ikut bayarin nggak? Enggak. Ya, sesuatu milik kita itu, ini perlu jadi catatan buat kita semuanya. Sesuatu yang milik kita itu adalah sesuatu yang kita beli. Ya, yang kita beli itu baru milik kita. Yang kita cicil itu juga milik kita. Yang kita nganjuk, ngutang, ya, itu juga milik kita. Hanya itu yang kita miliki sesungguhnya cuma 3 itu. Yang kita beli, yang kita cicil, yang kita ngutang. Itu milik kita. Kalau bukan itu berarti kita hanya akan mendapatkan anugerah. Makanya kenapa di sini bagian dan ketetapan saya katakan, karena bisa jadi bagiannya akan kecil, tapi itulah ketetapan Allah, walaupun kita yang repot ngurus. Mangga, masuk Bu, ada. Kedua, kita akan berbicara tentang faraid itu yang membahas tentang hukum waris mewarisi dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Apa hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut? Pertama, ada yang disebutkan dengan biaya pengurusan jenazah, biaya penguburan. Kan kalau sekarang mah orang yang mau dikuburkan itu kan harus ditanya. Yang sudah meninggal ditanya, mau dikubur di mana? Ya iya sekarang, betul Bu. Tapi jangan sampai sudah meninggal dunia baru ditanya, jangan ya. Nanti begitu sudah meninggal dunia baru ditanya kan ngejawab akhirnya, mau di sirna raga katanya. Langsung ditanya lagi, mau yang kelas berapa? Itu betul. Jadi maksud saya, itu tolong nanti kalau ada seperti itu di keluarga kita, keluarkan dulu dari harta milik mayit. Untuk biaya rumah sakitnya, untuk biaya pengobatannya, untuk biaya pengangkutannya, untuk biaya penguburannya, itu diambil dari harta mayit. Jadi jangan sampai ada istilah begini, mayit sudah dikuburkan, kemudian ada yang bilang, itu biaya penguburannya kan dari saya semua, kan kelihatan gak ikhlas ya. Itu biaya rumah sakitnya kan saya yang tanggung, kan kelihatan gak ikhlasnya. Orang ikhlas itu gak usah ngomong. Ini yang perlu dipikirkan. Dan itu menjadi tanggung jawab daripada ahli waris. Nah ini yang disebutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan kewarisan. Kalau ayat Qur'annya sangat banyak lah. Nah ini yang kadang-kadang dipertentangkan. Ini masih saya ini ya, review ya. Review ya, dalam surat An-Nisa ayat 11 ini yang kadang-kadang dipertentangkan. Apa yang dipertentangkannya begini Bu, ketika sudah meninggal seseorang itu biasa ada kalimat begini, ini dulu bapak pernah wasiat atau ibu pernah wasiat bahwa tanah ini, tempat ini itu untuk saya, ya kan? Rata-rata yang bicara seperti itu biasanya orang yang anak yang paling besar, anak yang paling kecil, dan yang ngurus. Ada 3 kelompok. 1 yang paling besar, 2 yang paling kecil, dan yang ketiga yang ngurus. Ini yang kadang-kadang bicara seperti itu. Waktu Bapak sakit kemarin itu Bapak berwasiat ke saya bahwa rumah ini untuk saya. Karena saya yang repot ngurus dari semenjak Bapak sakit sampai dengan meninggal dunia. Oke. Begini, Bapak dan Ibu sekalian, wasiat hanya bisa dilaksanakan. Pertama,
wasiat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Artinya, kalaupun ada wasiat tidak melebihi daripada 1/3 harta yang dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Ini, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Yang ketiga, wasiat itu menjadi batal karena tidak ada saksi. Dan yang keempat, wasiat itu bertabrakan dengan wasiat Allah. Makanya dalam hukum waris itu disebutnya yusikumullah. Allah telah berwasiat kepada kamu sekalian. Wasiat Allah bertabrakan dengan wasiat orang tua. Mana kira-kira yang harus didahulukan? Wasiat Allah, jelas. Ini wasiat Allah. Jadi hukum waris itu bukan aujaballah, tidak. Tidak mengatakan Allah mewajibkan, tidak demikian. Tapi kalimatnya adalah yusikumullah. Kalau saya renungkan, ternyata kalimat wasiat ini suka dijadikan alasan oleh orang-orang akhir zaman itu untuk menguasai harta. Dengan dalih sudah diwasiatkan, padahal mah bohong. Iya. Ini perlu kita perlu kita pahamkan dulu tentang wasiat ini. Jadi andai kata tabrakan antara wasiat Allah dengan wasiat manusia, maka abaikan wasiat manusia. Dosa tidak? Tidak. Kenapa? Karena bertentangan dengan wasiat Allah. Gitu saja. Nah, kalaupun nanti ada wasiatnya, umpamanya kata bapaknya itu begini, ini bapak berwasiat, kalau nanti bapak meninggal dunia, tolong beri santunan ke panti asuhan anu, tolong beri wakaf ke pesantren anu, tolong beri bantuan ke Pak Ustadz anu, terus disebutkan sampai umpamanya ada 30 pihak yang disebutkan oleh bapak, boleh tidak? Boleh. Tapi sebelumnya perlu dihitung dulu. Pertama, bayar dulu biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, baru kemudian kita laksanakan wasiatnya. Berapa bagiannya? Hanya 1/3 dari hartanya untuk 30 komponen tadi. Jadi bisa jadi kebagianan ngukur 50.000 ewang kan gitu kan. Bisa jadi. Atau 500.000 setiap orangnya, bisa jadi. Ternyata setelah dihitung jumlahnya 30 kali 500.000 umpamanya jadi 15 juta. Karena memang dihitung hartanya cuma sedikit. Bisa jadi seperti demikian. Ya, jadi 1/3 untuk ini, 1/3 untuk ini, 1/3 untuk ini. Bukan seperti itu. Kalau demikian istrinya bagian keberapa? Dan nanti juga sebelum wasiat itu diberikan, itu harus dipotong dulu, dibagi 2 dulu antara mana harta bawaan suami, mana harta bawaan istri, dan mana harta bersama antara suami dan istri. Nah, dari harta waris itulah nanti kemudian yang akan diambil. Harta yang mana? Bawaan suami ditambah harta gonogini. Baru itu kemudian menjadi harta waris. Jadi begini harta waris itu, Bu. Nah, saya langsung harus nulis. Biarin aja ya, nggak apa-apa ya. Ini suami, ini istri. Membawa masing-masing 50 miliar. Ya ulah kagok, Bu. Ada sekedik teuing mah kengok naon gitu kan. Iya, keur maleutik piaseaeun hese ngabagina deh gitu kan. Mendingan gede sekalian. Oke, masing-masing punya 50 miliar. Di sini umpamanya punya anak 3, laki-laki, perempuan. Hasil bersama usaha antara suami istri punya 200 miliar. Oke. Ini hasil usaha bersamanya. Sebelum harta itu dibagikan, maka bagi 2 dulu ini. Jadi 100 miliar untuk
istri, 100 miliar untuk suami. Ini yang harta bersama lalu nanti mau dibagikan kepada yang lain. Tapi sebelum ini ambil dulu ini, yang dari 200 miliar ini untuk membayar apa? Biaya. Biaya pengurusan aja ya. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Nah, kalau ini diambil dari yang 200 miliar. 200 miliar. Setelah diambil biaya pengurusan jenazah berapa? Kalau nanti berbicara tentang wasiat, berbicara tentang apa? Berbicara tentang hibah, tentang wakaf dan yang lain-lainnya, ini nanti dari harta ini yang 100, atau katakan ini setelah diambil itu 200 miliar aja bersihnya ya. 200 miliar berarti 150 miliar itu ada milik suami karena punya harta bawaan. 150 miliar pun menjadi milik istri karena ada harta bawaan. Nah, dari 150 miliar inilah kemudian bisa ngambil untuk pertama wasiat, kemudian yang kedua untuk apa? Untuk wakaf. Bisa di sini, mangga. Kalau sepakat nanti keluarganya, masalah wakaf. Kecuali wasiat, kalau wasiat harus. Kalau hutang mayit, hutang bersama antara mayit, antara suami dan istri diambil dari ini. Ya, hasil bersama dulu. Bukan diambil dari sini. Bukan yang 50 miliar masing-masing, enggak. Jadi bayarkan dulu dari sini biaya pengurusan jenazah, kemudian ke sini adalah hutang kalau ada ya. Nah, setelah ini baru kemudian wasiat, setelah menjadi harta masing-masing. Wasiat yang dilaksanakan, wakafnya juga bisa dilaksanakan. Baru kita mengacu kepada hukum nantinya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini tadi yang saya maksudkan ini dengan hadis ini ya. Bahwa setiap orang itu telah ditentukan, ada 4 hal yang ditentukan. Pertama, dia ditetapkan baginya ditiupkan ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Pertama adalah rizkinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, dan yang keempat adalah kecelakaan dan atau kebahagiaannya. Ya tentu di sini tidak ada disebutkan ditetapkan jodohnya. Ya kan, terlihat kan? Tidak ada penetapan jodoh di sini, tidak ada. Yang ada adalah rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Nah, jadi ini sebetulnya mungkin akan agak berbeda dengan apa yang menjadi peribahasa Sunda. Peribahasa Sunda itu mengatakan jodoh pati bagja cilaka geus aya katang tua nana. Jodoh nama teu aya, Bu. Yang ada itu hanya rizkinya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan bersama, bahwa jodoh itu bagian daripada rizki. Maka bersyukurlah orang-orang yang mempunyai, yang segera, yang berkeinginan kembali memiliki jodoh. Itu. Ada apa yang tersenyum ini? Senyumnya penuh dengan misteri itu. Oh iya. Nah ini yang banyak terjadi di kalangan manusia tentang waris ini nih. Ini yang terjadi, kebanyakannya itu mengatakan pembagian waris. Dalam pembagian waris itu, kadang-kadang orang merasa bahwa harta yang akan dibagikan itu miliknya. Sehingga sulit untuk dibagikan, hoream, lebar ngabagikan anak teh. Dikekewek. Coba contoh satu kasus sederhana aja ya. Satu rumah yang diisi oleh orang yang ngurus sampai dengan meninggal dunia kan. Kemudian ketika harus dibagikan rumah itu, kira-kira yang ngisi rumah itu gimana? Nggak mau dia. Karena dia merasa itu adalah rumah. Makanya saran saya kepada Bapak dan Ibu sekalian,
ketika hari ini kita menduduki tempat yang hari ini merupakan milik kita, tolong jangan disebutkan nama seorang anak pun dari anak kita untuk rumah itu. Kenapa demikian? Ketika kita menyebut nama seorang anak dari anak kita atas rumah yang saat ini sedang ditempati, maka ke depan setelah kita tidak ada, itu akan menjadi cikal bakal munculnya keributan di antara anak. Jangan wariskan keributan di antara anak, tapi wariskan ketentraman dan ketenangan di antara anak. Mas, saya kan belum punya rumah. Ya, kamu sudah punya suami. Berusahalah dengan suamimu untuk punya rumah. Mas, saya kan belum punya rumah. Berusahalah engkau dengan istrimu untuk membuat rumah. Kenapa tidak rumah Mama San ini saja? Enggak, tidak akan saya kasihkan sama siapapun. Karena nanti ini akan menjadi warisan buat kalian semua. Jadi tidak ada satupun orang yang disebut. Jadi seolah-olah kalau kita sudah menyebut seseorang itu sudah menyelamatkan satu anak itu. Contoh ya, yang di sini tadi disebutkan laki-laki 1 orang, anak perempuan 2 orang. Kebetulan yang anak perempuan bungsu ini belum punya apa-apa. Kemudian ibunya atau bapaknya itu ngomong begini, sudahlah daripada nanti kamu susah, hidup kamu susah, nantinya kamu tempatin rumah ini dan ini menjadi milikmu. Itu sama dengan orang tua mewasiatkan dan mewariskan kericuhan dan keributan di antara anak-anaknya. Jadi ini yang banyak terjadi itu karena harus kita akui kesalahan kita menyebut nama. Menyebut nama. Padahal tadi Allah sudah mengatakan kan dalam hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa rizkinya itu sudah ditentukan bagi anak-anak kita, nggak usah takut. Hanya karena kita merasa sudah sepuh, besok lusa juga kita masih sehat gitu, jangan meninggal dunia ya. Besok lusa kita juga masih sehat, sudah saya amanatkan dulu sekarang. Enggak, itu sama dengan mewariskan keributan kepada anak-anak kita. Ini tolong diperhatikan dari sekarang. Ini penting sekali. Kalau kita menginginkan anak soleh dan solihah, kita doakan setiap waktu dan setiap saat. Ternyata di ujung kalimat kita mengatakan ini untuk kamu, sama dengan menjadikan anak-anak kita tidak menjadi soleh dan solihah. Ini ya berkelahi. Ini Bu, ini satu contoh kasus ya, satu contoh kasus. Ada seorang waliullah. Dia berpuluh-puluh tahun diladeni oleh seseorang untuk minumnya, makannya, air berwudunya, sampai dengan pakaiannya. Itu diladeni terus-terusan berpuluh-puluh tahun. Tapi waliullah itu tahu siapa yang meladeni dia. Di ujungnya orang yang meladeni ini akan pulang. Dia mengatakannya begini, wahai hamba Allah, engkau adalah orang yang paling soleh. Berpuluh-puluh tahun aku membersamaimu untuk mengajar, untuk kemudian beribadah dan yang lain-lainnya. Tidak ada satu celah pun bagiku untuk menggodamu, kata orang itu. Sehingga aku berkesimpulan bahwa engkau adalah orang yang sangat luar biasa dan orang yang sangat soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat terakhirnya, aku berterima kasih telah mengerti dan memahami tentang orang soleh. Aku berterima kasih juga telah bersama-sama dengan orang soleh, dan tidak ada yang lebih soleh kecuali engkau. Aku permisi untuk meninggalkanmu. Itu kalimatnya. Orang itu kemudian bertanya, wahai hamba Allah, tahukah engkau siapa aku? Kata waliullah tersebut, dia mengatakan, dari semenjak engkau datang, aku telah tahu siapa engkau. Lalu siapa aku sebenarnya? Engkau adalah setan yang menggoda kepadaku selama berpuluh-puluh tahun itu.
Dan sekarang kau simpan di hatiku racun yang akan menghancurkan seluruh amalku. Apa dengan mengatakannya? Engkau adalah orang paling soleh, sehingga tidak ada sedikit pun celah untuk aku menggodamu. Itu kalimat racun. Yang apabila orang itu mengatakan, oh setan saja sudah mengakui saya orang soleh, ya sudah habis amalnya. Itu persis seperti kalimat kita tadi itu terhadap anak kita. Jadi menyimpan racun di ujung hayat kita yang menimbulkan nantinya percekcokan dan pertentangan di antara anak-anak kita. Karena kalimatnya satu, ini rumah untuk engkau yang bungsu. Sederhana. Nampaknya seperti menyelamatkan, tapi pada akhirnya menyakitkan. Ya. Kita lanjut ya. Yang kedua, kadang-kadang orang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling berjasa terhadap mewaris. Biasanya kaum wanita. Yang mengurus orang yang sakit itu rata-rata kaum wanita. Yang laki-laki jarang. Bukan tidak ada, tapi jarang. Sehingga ini, dia menganggap sebagai orang yang paling berjasa terhadap mewaris atau orang yang akan meninggal dunia, sehingga beranggapan bahwa dialah orang yang paling pantas mendapatkan waris paling banyak. Nah, kadang-kadang inilah yang muncul tadi, sudah mewasiatkan. Dan yang lain-lainnya. Ini, padahal godaan setan ini yang paling luar biasa itu yang kedua ini. Dan andai kata, maaf-maaf, mereka yang berbakti kepada orang tuanya, mengurus kepada orang tuanya, semenjak mulai sakit sampai dengan meninggal dunia, dengan tujuan mendapatkan waris ini, dia akan mendapatkan bagian waris, tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Habis rugi. Oke, lanjut ya. Ketiga, kadang orang menyatakan bagikan waris itu secara rata antara laki-laki dan perempuan karena semuanya merupakan anak. Nah, ini kan gitu ya. Lah, daripada nanti ribut di akhir hayat saya, mendingan sekarang saya bagikan. Itu mau mengakal-akali Allah. Kita lihat satu peristiwa ya, sederhana. Pernah mendengar peristiwa seorang ibu yang diusir dari rumahnya di Aceh? Iya. Ya. Sampai dengan mengadu, nangis, dan sebagainya, mengatakan anak dolim. Pertanyaan saya, dolimkah anaknya? Tidak. Tidak. Kenapa? Bukan tidak tahu. Dia tahu. Kenapa? Yang salahnya orang tuanya. Kenapa memberikan rumah itu kepada anaknya, sementara dianya sendiri masih hidup? Otomatis ketika anaknya ada kebutuhan, tidak ada yang lain, dia akan menjual rumah itu. Resikonya diusir orang tuanya. Anak itu salah nggak? Enggak, itu hak dia. Yang salahnya siapa? Orang tuanya. Kenapa diberikan, kan gitu. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Sekarang dibagi-bagikan dulu kepada anak. Enggak demikian adanya. Harta itu terbagi tiga. Pertama, sepertiga untuk dirinya. Yang kedua, sepertiga untuk keluarganya. Yang ketiga, sepertiga untuk ibadahnya. Saya titip ini. Jadi kalau ibu nyimpen duit itu di dompet, Bu, bagi tiga, Bu. Sepertiga untuk hari ini, sepertiga untuk esok, sepertiga untuk tahun lusa. Itu nggak bakalan kekurangan duit. Kenapa sekarang Bank Emok itu dan Bank Sila itu nyebar? Bank Emok, iya, rentenir gaya baru. Iya, rentenir gaya baru itu disebut dengan Bank Emok kah, Bank Sila kah, dan yang lain-lainnya gitu. Kalau Emok itu kan khusus untuk perempuan kan? Iya, yang paling laki-laki itu nggak mungkin Emok tapi Sila mungkin ya. Nah, itu tidak akan pernah terjadi jikalau kita bisa memanage keuangan kita seperti yang tadi itu. Sepertiga untuk dirinya, untuk apa? Dia kalau sakit. Dia kalau ingin jajan, dia kalau ingin memberi kepada siapapun, gak bakalan mengganggu harta yang lain. Sepertiga untuk dirinya. Yang kedua, sepertiga untuk keluarganya. Kalau dia mau membagi hanya dari sepertiga itu, contoh kasus tadi ini, dia memiliki uang 50 miliar itu ya, pribadinya ya. Dia kalau mau memberikan hanya sepertiganya saja, kurang lebih 15 miliar untuk anak-anaknya, silakan dibagi, silakan. Tapi jangan lebih daripada itu.
Nah, kalau yang mau memberi ini laki-laki dan perempuan sama ya silakan. Tapi tidak lebih daripada sepertiga itu. Jangan diberikan keseluruhan maksudnya. Dan yang ketiga adalah sepertiga untuk ibadahnya. Ibu mau wakaf. Mau apa lagi? Infak, sodako, mau umroh, mau haji, mau apa lagi? Mengumrohkan orang lain, menghajikan orang lain. Itu tidak perlu minta bantuan kepada siapapun karena kita memiliki sendiri. Itulah keluasan kita. Manusia itu sudah diberikan itu semuanya. Oke ya? Jadi ini jangan dibagikan rata laki-laki dan perempuan. Saya sering memberikan contoh sederhana begini, Bu. Kalau ibu beri rata sekarang anak-anak ibu 50 juta aja masing-masing. Laki-laki 50 juta, perempuan 50 juta. Oke. Yang laki-laki ini mau menikahi seorang perempuan, dia keluarkan uang 25 juta. Jadi sisanya berapa sekarang? Tinggal 25 juta. Yang perempuan ini yang tadi dapat 50 juta, ada yang melamar, dia mau dinikahi oleh seorang laki-laki. Ditanya, berapa yang kamu inginkan mas kawinnya? Sama dengan kakak saya memberi kepada yang lain 25 juta, saya pun ingin 25 juta. Jadi berapa hartanya sekarang? 75 juta. Adil enggak? Tidak. Oke, sekarang 50-25. Sekarang jadi 50-25. Oke. Yang 50 yang laki-laki, yang 25 yang perempuan. Yang perempuan ini, yang laki-laki ini mau meminang seseorang, menikah seseorang, mengeluarkan uang berapa? 25 juta. Sisanya tinggal berapa? Yang perempuan sisanya berapa? 25 juga kan? Sama kan? 25. Oke, kita sekarang yang perempuan ini menerima pinangan dari orang lain, diterima juga 25 juta. Jadi berapa sekarang? 50 juta. Dijumlahkan yang laki-laki pun berapa jumlahnya sekarang? 50 juga asalnya kan, jadi jumlahnya jadi sama, betul nggak? Kenapa? Karena yang laki-laki itu akan berkurang, yang perempuan itu akan bertambah. Maka warisan bagian seorang istri itu tidak akan bisa dikurangi oleh siapapun, maksud saya. Beda dengan yang bagian laki-laki. Ini bagian bapak. Bapak dapat 200 juta, besok lusa kata istrinya, Pak tolong beliin motor buat saya. Agar apa? Mau pengajian ke Pendawa nggak usah pakai Grab. Wajib dibelikan nggak? Wajib dibelikan. Dari mana duitnya? Oh, Bapak kan kemarin dapat warisan 200 juta. Ya itu kan uang warisan saya. Betul, itu uang warisan Bapak. Tapi wajib memberikan apakah kepada istrinya? Oh, enak. Coba sekarang istrinya yang dapat 100 juta. Kata suaminya, mah beliin motor Bapak yang baru. Oh enggak, nanti dulu. Nggak ada uang. Loh, kan kemarin dapat uang warisan. Berbeda. Saya tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada Anda, sementara Anda punya kewajiban memberi nafkah kepada saya. Itulah hukum Islam. Tidak kejam. Kita isukan nate suami nate lumpang ke Pendawa tehnya. Cuk si ibu teh karunya Nah, rasa kasihan kemudian dibelikan motor itu lain lagi. Lain lagi, itu adalah kesolehan seorang istri, tapi bukan kewajiban seorang istri. Karena bapak-bapaknya seorang jadi dibully terus-terusan ya. Iya. Kalau saya nggak disebut, ya nggak bakalan disebut. Orang saya yang membagikannya kan gitu kan. Ya. Nah inilah yang perlu kita luas ya dalam memahami konsep hukumnya. Sehingga ketika menerima, kok nerimanya cuma 35 juta, alhamdulillah. Tenang aja. Kenapa gitu? Kenapa kamu alhamdulillah 35 juta? Saya tidak punya kewajiban memberi kepada istri saya, kepada suami saya. Saya mah 70 juta. Iya, Anda dapat 70 juta, tapi Anda punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak Anda. Habis besok juga. Benar ternyata. Itu yang perlu kita tertanam dalam pikiran kita itu, tolong. Itu kita pikirkan dan itu tanamkan dalam pikiran kita. Jadi nggak ada istilah menggugat-gugat. Nih, ini yang akan terjadi. Jikalau kita membagi waris itu mengikuti aturan Allah, maka akan melahirkan berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, mendorong diri kita untuk berbuat baik.
Setelah dapat warisan, saya mau sumbangkan untuk panti asuhan, saya mau sumbangkan untuk pesantren sebagian. Saya juga merasa mendapatkan nikmat yang luar biasa dan ingat terhadap orang tua saya. Saya juga mau sumbangkan ke pengajian Ar-Raujah di sini biar bisa beli bisa beli sound system yang bagus, bisa beli infocus yang bagus. Ya ini kan kalau ada kan ini. Umpamanya insya Allah bisa, saya yakin sekali. Umpamanya seperti itu, dan kemudian digunakan itu semuanya setiap saat digunakan, setiap waktu pula kita mendapatkan pahala. Itu luar biasa. Amalnya ada biasa. Ya Allah, saya punya ingat apa yang memberinya ke saya itu adalah orang tua saya. Mudah-mudahan infak jariah saya ini sampai pahalanya kepada orang tua. Selesai itu. Ini akan melahirkan berkah, mendorong diri kita untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, bertambah ziyadah. Jadi saya mengatakan begini, ini perumpamaan yang sangat sederhana. Ibu-ibu dan bapak tahu tentu yang namanya ragi ya. Ragi buat bikin tape kan? Ya. Beras atau singkong akan menjadi tape apabila ukuran raginya tepat. Ya. Kurang tidak akan jadi, lebih juga tidak akan jadi, malah jadi busuk. Itulah harta waris. Itulah harta waris. Kalau lebih kita mendapatkan waris, akan menjadikan busuk terhadap semua harta yang kita miliki. Habis semuanya. Ibarat ragi tadi itu. Kalaupun kurang sekarang dan kita tidak ikhlas dengan kekurangan itu, maka tidak akan menjadi apapun terhadap barang yang kita miliki ataupun harta yang benda yang sudah kita miliki. Tidak ada berkah. Makanya harus sesuai dengan aturan tadi. Coba renungkan, itu ibarat ragi, Bu. Lah, ini ada kejadian, Bu. Bunda, ini nggak jauh, Bunda. Nggak jauh dari kita, dari sini, di tempat ini. Di depan ada kelurahan apa? Ini Arjuna, itu depan Pamoyanan. Oke. Di Pamoyanan ini terjadi. Uangnya berapa? Cuma 200 juta. Uangnya cuma 200 juta. Yang 200 juta ini seharusnya itu milik seseorang dengan 3 adiknya. Yang kalau kita hitung cuma 50 juta per orang. Dikuasai oleh seseorang 200 juta. Diberikan yang 100 jutanya kepada anaknya untuk modal. Dia pakai juga yang 100 jutanya untuk modal. Apa yang terjadi? Usaha dia itu sudah sampai dengan 18 miliar. Dan usaha anaknya itu sampai dengan 32 miliar. Dan sekarang menjadi seorang pengemis. Itu informasi kemarin saya terima. Hebat ya? Hanya karena 200 juta. 200 juta. Yang 18 miliarnya habis, yang 23 miliarnya habis yang anaknya. Sekarang anak dan bapaknya itu kontrak. Dan sudah 3 bulan ini kontrakannya belum terbayar. Itu hari kemarin saya terima dan saya tahu orangnya. Haji, kenapa tuh iya teh? Apa? Karena teman pengusahanya anu sok sagalan raktir lamun orang itu. Iya, betul. Sekarang dia sudah 3 bulan rumahnya ngontrak tidak dibayar. Karena ya anak lah tuh beunghar, saya tahu karena saya tahu semuanya. Habis semua. Gara-gara naon eta imah nu bapakna teh dijual. Terus karena teteh harta waris, saya sudah dikasih tahu gini nggak dibagikan, habis semuanya sekarang. Ya. Saya ingat karena saya pernah dibawa jalan-jalan sama beliau pada waktu itu, ya dibawa jalan-jalan jauh segala ditraktir gitu, jadi tahu persis orang itu. Karena ingat begitu waktu mau ngajak jalan-jalan mancing itu beliau gini, Haji cenengke pakai mobil jeung saya duaan we nya. Oh nyatu, mau aja nulain, mau akeme nulain mah cenah mobil nulain we. Jeung saya we. Ternyata mobilnya baru keluar dan masih diplastikan kan ya. Ayeuna ka mana mobilnya sudah nggak ada sedikit. Hancur semuanya. Ini gara-gara ini. Jadi sekali lagi tolong, ini ingat semuanya. Harta waris itu ibarat ragi. Bila lebih akan menjadi racun terhadap apa yang kita miliki.
dan bila kurang juga akan melahirkan ketidakpuasan, keasaktian ya terhadap apa yang kita miliki. Saya nggak berbicara yang jauh. Ini informasi hari kemarin ketika saya upacara Hari Santri Nasional. Ini seperti ini kan santri mah pakai sarung gitu. Padahal ini bukan sarung, sebetulnya celana kalau saya itu. Ya. Jadi kemarin saya bicara Kang cina, Islami tetepang ya, ngobrol lah cina gitu. Ngobrol lah kemarin itu. Ngobrolkan tentang itu. Tentang mancing gitu. Oh masih kena mancing. Kumaha teh Pak Haji Anu. Wah, cenah repot ya. Oke, kita lanjut ya. Dan yang ketiga akan melahirkan ukhuwah. Apa ukhuwah itu? Persaudaraan. Kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan ibu kita, atau dengan bapak kita, saudara itu akan terus terjalin. Kenapa? Karena masing-masing juga terlindungi hak-haknya. Contoh kasus begini. Suami istri, siapa yang mau meninggal lebih dahulu, suaminya atau istrinya ini? Wah, si ibu mau menikitu. Oke, suaminya yang meninggal dunia lebih dulu ya Bu ya. Oke. Ini suaminya yang meninggal lebih dahulu. Berarti ahli warisnya siapa? Istri, satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Berapa bagiannya istri? 1/8. Karena di sini ada anak. Berapa anak laki-laki dan perempuan gabung jadi asoba? Udah gitu aja yang paling gampang. Gabung jadi asoba. Nanti bagian anak laki-laki itu 2 bagian daripada anak perempuan. Berarti yang asoba ini akan dibagi 4. Gitu aja. Bisa aja. Sederhana ya Bu ya. Asa tereh ngitung waris tereh. Jadi waris itu nggak bingung Bu, sebetulnya gampang Bu. Yang bingung itu membagikan duitnya Bu. Yang bingung itu membagikan uangnya Bu. Oke, dibagi 4 nantinya itu ya. Oke, kita lihat ya Bu ya. Kita lindungi hartanya. Ini 150 miliar. 1/8-nya berapa? 150 ya. Dari 150 bukan dari 100 miliar. Kan ini ada harta bawaan kan? Harta bawaan 50 miliar dan harta utamanya 100 miliar. Coba Bu, 150 dibagi 8 berapa Bu? Urang hitungan duit batur we, bukan bae urang can boga ge ulah. Ya. Yuk kita coba dibagi ya Bu ya. 150 miliar bagi 8. Berapa Bu? Ada? 18 berapa Bu? 18 miliar 75. 18,75 miliar. Ini dia juga punya 100 kan ditambah 100 miliar. 150 miliar. Jadi berapa? 168,75 miliar. Ini yang istrinya ya. Inilah yang disebut dengan jahe bawang Bu. Janda herang banyak uang Bu. Jahe bawang kan kalau nggak demikian ngitung waris susu pekario ibunya. Saya nggak mau ngitung waris seperti itu Bu, tapi kita fresh enjoy ya kita ngitung waris itu. Nih, sekarang kita pisah saja 168,75 miliar dari harta keseluruhan berapa? Ini 300 miliar. Gitu kan? Betul nggak? Ini kan 50 tambah 100, 150. Tadi 100 tambah 50, berarti jadi jumlah keseluruhan adalah 300 miliar. 300 miliar itu antara harta bawaan dengan harta bersama. Betul kan? Kalau kita mau pisah juga nggak apa-apa, yang 18 ini saja, udah kita ambilnya yang di sini. 18,75 dibagi 150 Bu. Bisa ngitung Bu? Gampang Bu, enggak sok. Coba. Nanti akan mendapatkan hasil yang luar biasa Bu. 18,75 ya dibagi 150 kali 100
Berapa, Bu? Kali 100. 12, oke, 12,5. 12,5. Satu patokan dulu. Satu patokan dulu ya. Satu ini. Yang kedua, 100 miliar ditambah 18,75. 118,75 dibagi 200. Sudah, Bu? Dibagi 200 kali 100. Berapa, Bu? 59,4. Ini, Bu, patokannya. Dari harta yang ditinggalkan di luar ini nih. Di luar apa ini, Bu? Di luar harta bawaan, di luar harta bawaan seorang istri, maka dia punya asetnya 59,4%. Sekarang, yang ketiga, 200 ditambah 50. 250. Oke, 250. Sekarang ini, Bu, 118,75 dibagi 250. 118,75 dibagi 250 kali 100. 47,5%. Inilah harta istri. Jadi dari semua aset yang dimiliki di luar 50 miliar yang merupakan uang saku istri, istri itu sudah punya asetnya berapa? 47,5%. Jadi berapapun nanti akan dijual, apakah jadi 300 miliar, jadi 400 miliar, jadi 500 miliar, hitungannya 47,5% merupakan milik istri. Nggak susah, Bu. Jadi hitungnya jangan dengan uangnya, tapi nanti dengan persennya, Bu. Kenapa dengan persen? Begini, Bu, dengan persen itu, Bu. Kenapa harus dengan persen? Sebab dengan persen itu nanti kita akan melihat fluktuasi harga itu akan mengacu kepada persentase itu. Contoh kasus, dari 200 miliar ini atau dari 250 miliar ini atau dari 150 miliar ini yang kemudian melahirkan 59,4%, gitu ya, dari 150 miliar. Umpamanya dalam bentuk tanah. Tanah ini ternyata laku dijualnya tuh bukan lagi segini, harganya umpamanya hanya satu tempat 80 miliar. Berapa bagian istri? Tinggal kali aja 80 miliar kali 59,4%. Itulah bagian duit istri. Sisanya buat anak. Jadi kita nggak usah lagi ngitung 1/8, 1/3, 1/4, nggak usah. Bisa langsung seperti ini. Dan ini yang paling memudahkan. Kenapa? Karena kadang-kadang aset itu tidak satu tempat, kan? Ada berbentuk tanah, berbentuk rumah, berbentuk kendaraan, kemudian berbentuk perusahaan. Nah, kalau berbentuk perusahaan apa harus dijual? Nggak usah. Kita akan mengambil keuntungan itu sebesar 59,4%. Udah aja itu untungnya saja. Jadi nggak ada yang namanya janda miskin. Jahe bawang. Kemarin ada itu yang agorowok, Bu. Ada duren, ada durian katanya, Bu. Duren itu duda, ari durian naon? Ente, Bu. Tapi bahasana kasar, Bu, teteh. Duda ripuh anjir. Iya, itu kemarin. Astagfirullahaladzim, cinta yang pakai anjir segala tuh. Kapan Anda cenah kudu disebut Pak Ustad? Oh nya atulah cinta gitu ya. Ya anjay kan gitu lah gitu. Nah,
Kenapa ini penting ya? Makanya tadi jangan terlalu repot nanti dengan angka. Tapi nanti ada rumusan yang nanti di sini ya Bunda yang lebih besar itu lebih mudah nanti kalian lihat. Kita lanjut aja dulu ya. Kemudian lanjut. Kita lanjut ini. Ini nih Bu, nih yang tadi saya sebutkan bahwa harta waris itu ibarat ragi. Apabila tidak sesuai ukurannya, tidak sesuai dengan hukumnya, hanya ada dua Bu akibatnya Bu. Pertama, hartanya nyisa, nyawanya yang habis. Ngerti nggak? Harta nyisa, nyawa habis. Uangnya diperoleh tapi mati. Maut. Atau terbalik sekarang. Nyawanya nyisa, hartanya yang habis. Masih hidup. Tapi tidak punya apa-apa. Gering, terui-tului ya. Ya. Yang tadi itu kan nyawanya masih terselamatkan, masih hidup. Tapi sekarang meminta-minta dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kan luar biasa. Dan kasihan gitu ya. Jadi sebelum dia mati pun sudah dianggap mati. Karena keserakahannya. Nah, ini yang paling harus kita perhatikan. Bahwa pembagian waris itu bukanlah pembagian harta. Ya, pembagian waris itu bukan pembagian harta. Akan tetapi pembagian tanggung jawab dan hak. Baik, saya buktikan. Tutup lagi Pak, sebentar Pak, punten. Saya hapus dulu semuanya ini ya. Ini tentang tanggung jawab dan hak. Ini tentang tanggung jawab dan hak. Saya ingin berbicara tentang tanggung jawab dan hak. Oke, ini tetap ya. Ini ada 200 juta, Bu. Di sini tetap ada suami dan di sini ada istri. Siapa yang ingin meninggal lebih dulu? Saya tawarkan Ibu menjadi malaikat Ijroil. Oke, suami aja. Karena istrinya mau nikah lagi nanti kalau gini. Baik, ada 200 juta. Ada 200 juta. Coba lihat ya. Katakan ini bukan kaitan dengan jumlahnya 200 juta. Saya tidak menyebutkan 200 juta. Tapi ini merupakan hasil bersama antara suami dan istri. Jadi berapa bagian istri? 100 juta. Berapa bagian suami? 100 juta. Ya, sengaja saya sedikit. Kurang lebih sekian dah. Berarti yang akan dibagikan itu berapa? 100 juta. 1/8 dari 100 juta berarti seberapa? 12,5 juta. Sisanya berapa? 87,5 juta. Dibagi berapa? Dibagi 4. Betul kan? Kan ini, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Berarti dibaginya menjadi 4. Betul ya? Dibagi 4. Yuk kita hasilkan 2. Kemudian ini 3 ya. 35. Berarti 20. Betul? 20? Enggak. Langsung 1 dulu ya, maaf. 21 dulu ya. 21. 35 bagi 4? Ya, 875. 875 ya. 21.875.000. Kemudian untuk seorang anak laki-laki berarti 23,75
6. Betul ya? Betul ya? Ini 40 ya, maaf 43,75 43,75. Ini untuk anak laki-laki, ini untuk anak perempuan masing-masing ya, masing-masing perempuan masing-masing. Pertanyaannya, apakah ini bentuk uang? Belum tentu. Ternyata yang 200 juta ini adalah hutang. Oke. Berapa istri harus membayar? Tambah 100 juta. Sama dengan 112,5 juta. Berapa anak laki-laki harus membayar? 43,75 juta. Berapa anak perempuan harus membayar? 21,875. Kemudian ketika kita tagihkan kepada anak laki-laki, apakah akan membayar? Kemudian ketika kita tagihkan kepada anak perempuan, akan membayar? Itulah. Ketika tanggung jawab yang harus dilaksanakan, mereka tidak mau. Tapi ketika hak yang harus mereka terimakan, mereka sampai marah. Padahal waris itu bukan tentang pembagian uang, tapi pembagian tanggung jawab dan hak. Buka lagi Pak itu, punten Pak. Tapi ini pembagian tanggung jawab dan hak. Tanggung jawabnya adalah membayar hutang. Kenapa anak ini punya kewajiban membayar hutang orang tuanya? Karena itu adalah kewajiban nafkah kepada orang tuanya. Itu, iya dibayarin hutangnya dong. Ari keur boga duit dipentaan. Ari keur boga hutang teu dipamayarkeun. Kemudian baru beban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh ahli waris berbanding lurus dengan hak yang akan diterima. Dan tanggung jawab hak tersebut mengikat pada setiap ahli waris. Kecil, besar, laki-laki, perempuan, tua, muda. Sama saja, punya tanggung jawab. Kita lanjut. Kita lanjut terus sedikit lagi yang ini. Untuk kewajiban atas harta mayit, tajhijul janaiz, pembayaran hutang, melaksanakan wasiatnya. Dan wasiat itu tidak melebihi daripada sepertiga. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris, kemudian baru setelah itu dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Oke. Ini cara membagikannya, terakhir dulu yang cara membagikannya. Ini yang mendapatkan halangan mendapatkan waris, berbeda agama, tidak memperoleh warisan. Ini syarat waris itu ini. Meninggal dunianya mewaris yang mewariskan. Jadi kalau masih hidup bukan warisan, tapi hibah atau hadiah. Kemudian hidupnya orang yang mewarisi saat mewaris meninggal dunia. Artinya yang akan menerima warisannya masih hidup, bukan sudah meninggal dunia. Ketiga, adanya peninggalan yang akan dibagikan. Ada uang yang akan dibagikan, ada harta yang dibagikan, termasuk ada hutang yang harus dibayarkan. Yang keempat, tidak ada larangan mendapatkan waris. Caranya ini. Harta bawaan, tirkahnya itu nanti dipisah dulu dari orang tuanya. Harta bawaan, termasuk harta bawaan itu satu, warisan dari orang tuanya, harta yang diperoleh dan dimiliki sebelum pernikahan, hadiah dan atau hibah kepada dirinya. Kemudian harta bersama itu harta yang dihasilkan selama pernikahan, baik keduanya bekerja ataupun salah satunya, dan kemudian hadiah yang ditujukan kepada suami istri tersebut khusus ya. Itu yang diberikan nih untuk kamu sekalian. Dan yang ini cara pembagiannya. Ini identifikasi mana yang merupakan harta bawaan dan mana yang merupakan harta bersama. Selanjutnya kemudian pembagian harta bawaan dipisah dari harta bersama karena dalam pembagiannya akan berbeda. Dari harta bawaan ahli waris atau suami istri mendapatkan bagian sebagaimana disebutkan dalam faraid. Sementara harta bersama diambil dulu untuk membayar hutang bersama, yakni hutang yang terjadi selama pernikahan, kemudian dibagi dua antara suami dan istri. Tadi yang saya sampaikan,
Kemudian yang terakhir, dengan demikian istri akan memperoleh 50% plus dari harta bersama plus bagian pokok sebagaimana hukum faraid. Nah, jumlah-jumlahnya itu sebetulnya tidak banyak. Ini bagian daripada ahli waris itu, ini cuman segini angkanya, Bu. Sedikit. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, dan 1/6. Tidak ada yang lain. Tapi siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan seperempat, siapa yang mendapatkan sepertiga, seperdelapan, kemudian 2/3, dan yang lain-lainnya, ini yang kadang-kadang kita bikin repot. Coba ini, lihat. Bagian setengah, seorang anak perempuan, bila mayit yang meninggal dunianya seorang perempuan, meninggalkan seorang anak perempuan, serta tidak ada anak laki-laki. Berarti anaknya cuma anak satunya, baru anak perempuannya itu mendapatkan setengah. Kedua, seorang cucu dari perempuan, seorang perempuan dari anak laki-laki, bila mayit hanya meninggalkan seorang cucu perempuan saja, tidak ada anak perempuan, tayyir geus melalui lieur mah. Nah, untuk mengatasi lieur itu kudu minum bintang 7. Ya kan? Maka ini ada daftar ini. Ini yang tadi disebutkan oleh Bunda Ina itu. Bisa ditutup dulu ya Pak, sedikit sebentar, biar tidak terlalu serap. Nah, ini daftar ini akan memperagakan kepada kita, ya, dalam daftar ini ya, dalam daftar ini ada kode di pinggirnya, kemudian di sini ada bagiannya. Contoh kasus nomor 1. Ini bertemu dengan nomor 1, berarti hanya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki seorang atau lebih, hanya 1. Ya nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Dia akan mendapatkan semua atau seluruh tuh, semua warisan sisa. Anak laki-laki itu akan mendapatkan warisan sisanya. Andai kata seorang anak laki-laki ini bertemu dengan siapa nomor 2, anak perempuan seorang saja, maka di sini ada kodenya, bersekutu dengan ketentuan pria dan wanita 2/1. Tuh, ini bentuknya seperti ini. Sekarang nomor 1 ini anak laki-laki bertemu dengan nomor 3. Siapa nomor 3? Anak perempuan 2 orang atau lebih. Maka kodenya seperti ini, sama saja tetap seperti tadi. Di sini mereka bersekutu. Jadi kode ini nanti kita melihat ini siapa yang akan kita cari dengan bertemu dengan siapa yang di atas ini. Maka akan melahirkan angka yang kita tuju. Ibu bisa menyebutkan seseorang, silakan. Yang mau disebut siapa? Tapi jangan disebut nama. Disebutnya kedudukannya, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai apa, dengan bertemu dengan siapa. Saya silakan. Nyebut seorang. Bu, siapa Bu? Yang belakang Bu. Kerudung merah. Ayo. Ya. Cucu laki-laki. Kita akan lihat cucu laki-laki di sini. Cucu laki-laki nomor 4. Bertemu dengan siapa, Bu? Oke, anak perempuan. Anak perempuan nomor 2. Artinya di sini cucu laki-laki bertemu dengan nomor 2, anak perempuan seorang saja, itu akan mendapatkan setengah. Setengah bagi cucu laki-laki dan setengah bagi anak perempuan. Karena di sini tidak ada anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki itu hadir sebagai pengganti anak laki-laki. Oke, ini bisa seperti ini. Kodenya. Silakan, ada lagi. Cangkel. Silakan, ada lagi. Menyebut aja seorang. Siapa? Anak perempuan. Oke. Anak perempuan berarti nomor 2. Bertemu dengan siapa? Paman, uwa, atau siapapun? Paman. Oke, paman. Kita akan bertemu dengan paman. Di sini mana paman? Paman, saudara ayah. Nih, saudara perempuan bukan? Paman sekandung nomor 26. Nih, paman kandung ya. Nomor 2 bertemu dengan nomor 26. C hasilnya itu. C itu apa? Mendapatkan sisa warisan. Jadi paman hanya mendapatkan sisa warisan. Tuh begitu, Bu. Tapi walaupun sisa tetap ada nilainya. Ada. Ya sisanya tergantung kan, bisa jadi 200 miliar kan. Oke, ini hanya sebuah peragaan saja. Jadi nanti iya. Ini semua merupakan kode-kodenya untuk mempertemukan. Siapa yang dipertemukan? Ini yang kita cari. Ini adalah anaknya dulu umpamanya, dan ini akan bertemu dengan siapa. Nanti akan ketemu. Saya ingin mencari paman saya. Paman saya itu nomor 24 umpamanya di sini. Ini paman itu kan nomor 24 ya tadi itu. Mana? Paman itu ini nomor 26, paman kandung.
nomor 26. Tapi ada anak laki-laki di sini katanya tuh. Ada anak laki-laki. Maka yang anak laki-laki itu mendapatkan semuanya berarti paman teka bagian naon. Iya, karena ada anak laki-laki. Iya. Di sini kita langsungkan ke sini coba. Ini nomor 1 anak laki-laki bertemu dengan paman. Paman itu nomor 26. Akhirnya paman tidak mendapatkan apa-apa. Kalau mang mah teu manang riweuh gitu. Nya cenah ieu teh mang adi bapa maneh. Nya mang tong riweuh teu menang warisan aya abdi kan gitu nya. Nah, cukup seperti itu ya. Nah, nanti bisalah Bunda ya diperbanyak lagi ya kayak gini. Yang mau nanti kita coba praktekkan secara keseluruhan dan Ibu bisa melihat nanti siapa yang ingin kita cari dan siapa diri kita. Pasti setiap hukum waris itu berkaitan dulu dengan diri kitanya. Saya anak perempuan, tapi pada sisi lain ada bibi saya. Tapi pada sisi lain juga tidak ada saudara laki-laki. Jadi saya hanya dengan bibi. Berapa bagian saya, berapa bagian bibi? Itu bisa ketahuan. Bisa. Wah. Nah, enggak, karena kita punya panduannya. Sebetulnya ada 2 asalnya itu ya. Yang ini 1, yang 1 lagi Bunda ada. Ada saya, tapi harus diperbesar lagi ada. Ada di saya ada 1 lagi. Apa? Kalau ini nggak ada payahnya Pak. Ini kita perbesar dari tafsir Al-Azhar langsung ya waktu itu. Juga yang 1 lagi ada lagi yang dibuatkan oleh Pak Kiai Haji Maftuh Khalil, ketua Dewan Fatwa MUI Kota Bandung dulu itu. Ada 1 lagi. Ada 1. Jadi ada yang 1 ini sudah diperbesar sama Bunda Ina. Yang saya justru malah yang saya aslinya nggak ada hilang ini. Nah, di Bunda Ina masih ada alhamdulillah. Nanti yang 1 lagi ada yang saya aslinya ada. Yaitu nanti bisa dipertemukan. Sama tapi cuman bedanya itu cara merumuskannya. Ada yang dengan coding, ada yang dengan angka langsung. Ada yang dengan huruf, ada yang dengan bahasa. Oke, mangga kita buka. Iya, saya mau bertanya. Oke, mangga Bunda. Ini tentang berwakaf Ya. Apabila seseorang dia janda, kemudian meninggalkan anak, tapi belum sempat terrealisasi, kemudian meninggal. Maka wakaf yang sudah diniatkan itu dan sudah tertuang di dalam akta atau perjanjian atau betul. Dengan saksi-saksi. Yap. Sudah ada saksi-saksi 3 orang bermeterai. Tentunya itu berubah menjadi wasiat ya. Kita sudah mengingatkan kepada putra putrinya ahli warisnya ya, bahwasanya ibunda itu menginginkan berwakaf dengan poin-poin yang sudah disebutkan ya. Kemudian apa aja yang akan disalurkan wakafnya itu juga sertifikatnya sudah diberikan. Kebetulan yang dipercaya saya dengan ada dari Raujah ini 2 orang. Dan karena saya yang tua, jadi saya yang megang. Tetapi pada pelaksanaannya karena belum terrealisasi, kami sudah mendatangi dengan didampingi oleh 2 ustaz. Saya sudah mendampingi ke sana, memberitahu bahwasannya kehendak ibunda adalah melaksanakan ini secepat mungkin. Pelaksanaannya terpulang kembali kepada kalian, saya katakan sebagai anak-anak daripada almarhumah. Tidak ada respon. Kemudian setelah beberapa lama saya himbau kembali untuk bisa segera datang ke rumah saya di sini bertiga, karena mereka bertiga dan kami pun sebagai saksinya bertiga juga akan menemui di sini. Saya akan menyerahkan karena saya sudah katakan terpulang aja kepada kalian begitu, supaya tidak ada asumsi bahwa kami menahan-nahan begitu ya Ustaz. Akan tetapi walaupun bagaimana tetap Ustaz yang itu mendampingi saya, karena Ustaz itu sangat-sangat membackup diri saya. Mestinya kemarin hari Minggu sudah terlaksana, akan tetapi pada kenyataannya mereka membatalkan pertemuan itu.
Dan saya mengatakan silakan, kalaupun ada urusan, tolong bikin janji kembali untuk bisa tetap datang ke rumah saya di sini, karena walaupun bagaimana saya tidak mau kalau cuma satu orang atau dua orang, harus tiga-tiganya yang datang ke sini. Ustadznya udah saya batalin, sampai ustadznya bilang pokoknya Bu Ina, kalau nanti Bu Ina ngundang lagi mereka datang, kami harus mendampingi Bu Ina harus kami backup, dia bilang begitu. Karena mereka juga tahu sifat saya orangnya tegas Ustadz ya, dan itu menurut saya teman-teman saya yang buat itu mengatakan sudah aja diantar. Jadi bukan begitu caranya, kita harus punya adab. Ya, punya adab di dalam berhubungan dengan orang, kita harus punya adab. Nah, apakah salah tindakan saya ini, Ustaz? Karena teman saya yang dua ini menyalahkan saya, mengatakan bahwa kenapa Bu Ina jadi ingin ribet. Bukan ingin ribet, karena menurut saya ibunya menyerahkan langsung kepada kita dengan disaksikan ustaz yang mau hadir gitu. Terus itu masa kita mau ngasih begitu aja kepada anaknya? Ini namanya sangat-sangat tidak beretika, saya bilang. Anak ini harus dididik etika. Dia harus datang ke sini, berterima kasih kepada saya. Kemudian itu saya akan menyerahkan lagi dengan terserah mau dibagiin atau tidak. Ternyata jawabannya adalah bahwasannya mereka itu nanti akan karena saya ingin bertiga, mereka akan usahakan bertiga dan tetap tidak akan mau menyerahkan itu kepada 6 pihak yang sudah diatur sama ibunya. Buat saya kalau orang Belanda bilang pereksen, ya, ya kan orang Belanda bilang itu pereksen, ya. I don't make it problems, tetapi dia harus tahu etika, itu urusan dia. Yang saya khawatirkan adalah Ustadz, apalagi mendengar penjelasan Ustadz, bagaimana seseorang ya yang sudah tidak melaksanakan wasiat daripada ibundanya. Nah itu Ustadz, bagaimana saya ingin menerangkan kepada anak itu kemarin. Tadi malam malahan ustaz-ustaz itu mengatakan kepada saya, Ibu Ina nggak usah bicara, yang bicara kami. Jadi mereka nanti yang akan memberi nasihat. Itu bagaimana Ustaz? Salah nggak itu? Ya, jadi begini. Ibu dan Bapak sekalian, kita itu punya kewajiban itu 2 hal. Yang pertama mengajak, yang kedua mengingatkan. Dan tidak punya kewajiban untuk memaksakan. Sekali lagi ya, kita itu hanya kewajiban untuk mengajak dan mengingatkan. Tidak berhak untuk memaksakan. Apa yang sudah dilaksanakan hari ini adalah untuk mengingatkan. Termasuk di dalamnya adalah untuk mengajak, melaksanakan amanah itu. Dan itu cukup. Ketika mereka tidak melaksanakan, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Satu hal yang ingin menjadikan contoh ya buat kita semuanya adalah kisah Kan'an. Kan'an itu anak pinter. Orang pinter Kan'an itu. Jangan dikira Kan'an itu orang bodoh. Orang pinter. Saking pinternya, dia bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan bapaknya. Ketika bapaknya Nabi Nuh mengajak kepada Kan'an itu, ya bunayya rkab ma'ana. Wahai anakku, naiklah engkau ke perahu bersama-sama dengan kami. Apa jawaban Kan'an? Enggak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung, maka aku akan terlindungi dari banjir. Logika mengatakan enggak ada satu gunung pun yang pernah banjir. Tidak ada satu gunung pun. Pasti yang banjir itu di daerah cekungan di bawahnya. Kalau gunungnya nggak mungkin kebanjiran. Pinter nggak? Pinter. Dan yang sekarang itu yang mungkin menjawab ke Bu Haji Ina itu adalah orang pinter. Itu maksud saya. Itu adalah orang pinter. Tapi pada sisi lain, dia orang yang tidak paham.
Jadi biarkan mereka dengan kepintarannya, kita hanya wajib mengingatkan dan mengajak. Setelah kita mengajak dan mengingatkannya, selesailah sudah. Sampai dengan Nabi Nuh memaksa kepada Allah. Ini saya sampaikan dulu cerita. Nabi Nuh itu memaksa kepada Allah dengan mengatakan, Innabni min ahli. Sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Itu maksa kepada Allah. Dijawab oleh Allah, Innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu, Nuh. Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia telah melakukan amal yang tidak sholih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau meminta sesuatu kepadaku, sesuatu yang engkau tidak mengetahui terhadap hakikatnya. Ditegur oleh Allah. Nah, maka tatkala kita maksa kepada orang, malah kita yang ditegur oleh Allah. Jadi kita hanya mengingatkan orang dan mengajak orang. Dan kemudian kita sampaikan juga apa yang akan terjadi ke depannya sebagai sebuah tarhib. Tarhib itu peringatan. Ya, peringatan kepada dia. Saya sudah sampaikan menjadi amanat orang tuamu. Saya sudah ingatkan kepada engkau untuk melaksanakan amanat orang tuamu. Dan saya ingatkan bahwa ini adalah hak beliau, tanggung jawab engkau sebagai anaknya, dan kalau engkau tidak melaksanakan, artinya kau telah mengkhianati ibumu. Sudah selesai. Silakan kau bertanggung jawab dengan Allah. Selesai tanggung jawab kita. Jadi kalimatnya saya sederhana. 3 atau 4 kalimat itu. Saya mengingatkan kepada engkau untuk melaksanakan amanatnya. Yang kedua, itu merupakan tanggung jawab hak beliau sebagai orang pemiliknya untuk mewakafkannya. Yang ketiga, saya mengajak kembali kepada engkau untuk melaksanakan amanat ini. Yang keempat, kalau engkau tidak melaksanakan, ingat berarti kau mengkhianati ibumu, dan itu tanggung jawabmu kepada Allah. Mangga, tos selesai itu. Nih, semuanya. Selesai. Kami ingin menyerahkan, tapi nasihat dari dua ustadz itu harus tiga-tiganya anak hadir dan Bu Ina juga harus betul, betul. Tidak terjadi saling nanti ya kita kan sekarang betul. Bisa dituduh betul. Jadi harus tiga-tiganya. Betul. Supaya mereka tidak ribut. Iya, saya kemarin menyelesaikan yang waris itu akhirnya berubah. Saya katakan saya tidak akan pernah menjawab warisnya, tapi saya akan menjawab wakafnya. Kenapa? Karena ahli waris yang harusnya datang kepada saya 8 orang, sekarang hanya 6 orang. Saya nggak bakalan bahas waris. Sama dengan bukti-bukti. Jadi salah ya? Enggak. Saya maksa sampai cukup begitu. Baik, ada yang lain nggak? Silakan. Wow, mangga. Sok mangga. Ya. 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 Jadi gini Bu, suami masih ada? Oh masih ada, berarti belum ada warisan. Udah terbayang, oke. Ya, tergantung nanti siapa yang lebih dahulu meninggal dunia. Kalau nanti yang meninggal dunianya adalah suaminya, berarti ahli warisnya adalah ibu dan anak ibu. Sisanya nanti kepada saudara-saudara dari almarhum bapaknya. Nah, gitu ya. Kalau sekarang yang tersisa adalah suami dan anak ibu, karena ibu yang meninggal dunia, maka sisanya adalah kepada saudara-saudara dari ibu. Gitu. Itu ya Bu ya. Itu yang, jadi kalaupun ada 1 orang, gitu, dapatnya berapa? Setengah anak ibu. Setengahnya. Suami ibu dapatnya berapa? Suami ibu dapatnya berapa? 1/4. Kenapa? Karena ada anak. Sisanya berapa? 1/4. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara ibu. Gitu ya. Silakan. Bu, silakan Bu. Orang lain banyak dikarenakan itu ada di tanah air rumah yang itu yang punya orang tua. Nah sekarang belum terbagikan anak saudara itu ada 7 yang meninggal, yang keluarga meninggal, berarti perempuan 4, 1 laki-laki. Nah cara pembagi itu bagaimana? Karena belum rumahnya. Oke. Ini KB ya Bu ya? KB ya Bu ya? Keluarga besar. Anaknya semuanya berapa Bu? 7. Laki-laki berapa Bu? Oke. Perempuan 4.
Oke. Suami dan istri siapa yang lebih meninggal dunia lebih dulu? Hah? Sudah tidak ada dua-duanya. Oke. Warisannya berbentuk apa, Bu? Rumah. Oke. 1, 2, 3, 4, 8. Ini berapa? 4. 12. Oh, laki-lakinya 3, maaf, salah. 6 berarti ya. 6 tambah 5 ya. Berarti 11. Ya, nggak apa-apa. Saya hitung dulu semuanya aja dulu ya. Nanti kita melihat yang lainnya. Oke. Tinggal dibagi 11 saja. Hah? 1, 2, oh iya. Berarti anaknya cuma 7, Bu. 7. Berarti baginya 10 ya, Bu ya? 10. Oke. Tinggal gini aja sekarang. Kita estimasi berapa harga rumah itu? 1 miliar. Berarti masing-masing orang berapa? 100 juta. Oke? Untuk seorang anak perempuan. Anak laki-lakinya 200 juta. Kita presentasikan 10% masing-masing anak perempuan, 20% masing-masing anak laki-laki. Selesai? Selesai. Berapapun harga jualnya cukup dengan ini. Diberikan kepada ahli warisnya, kepada istri dan anaknya. Iya. Ada, karena waktu meninggal dunia mereka masih ada kan? Iya. Selesaikan ini. Mudah nggak? Mudah, dengan presentasi aja udah. Oh, yang laki-laki kasih aja 20%. Ini kan harganya ternyata jadi 6 miliar. Ya 20% dari 6 miliar, gitu aja. Lakukan aja cuma 150 jutanya, 20% kena 150 juta. Kita nggak bakalan rubah angka persen ini. Iya. Nggak akan ribet, dipermudahkan ini caranya. Tapi cara dijual, cara laku-lakunya sok pangeangankeun sana mereka meuli ieu. Gitu aja. Kita sudah punya patokan berapa bagian yang masing-masingnya. Ieu nu lalaki cenah ieu hargana teh umpamana 1 miliar, terus setelah dengan biaya AJB, dengan biaya notaris dan sebagainya, hasilnya tinggal 900 juta. Oke, nggak apa-apa. 900 juta kali 20%, sabaraha. 900 juta kali 10%, 90 juta. Gampang kan? Oh, gampang. Ada, karena waktu dia masih hidup, orang tuanya yang sudah meninggal dunia lebih dahulu kan? Ya, okay. Gampangnya, Bu ya? Susah nggak waris? Enggak, Bu. Bisa ya. Ya biarin aja. Umpamanya ternyata rumah tuh nggak laku untuk dijual, tapi lakunya dikontrakan. Kita kontrakan kan ya? Oke, kontrakan. Kontrakannya berapa, Bu? 100 juta atau 150 juta? 150 juta lah katakan, karena rumahnya 1 miliar, berarti 150 juta. Per berapa tahun? Per tahun ya? Umpamanya. Nih 150 juta, 10% berikan kepada ahli waris ini. 10% yang 20% berikan kepada ahli waris ini. Selesai. Itu artinya aset itu masih terpelihara, tapi penghasilannya diberikan. Umpamanya berbentuknya ternyata tanah bukan rumah. Dari setiap kali panen 20 ton umpamanya ya. Umpama sawah ini. Sawah 20 ton. Tinggal gini aja, 10% dari 20 ton. Oh, berikan yang 1 ton itu, 2 ton itu kepada anak yang perempuan. 4 ton berarti kepada anak yang laki-laki. Selesai. Nggak ada yang susah. Tapi kita punya patokan. Kenapa? Ini yang saya buat yang terbaru ini, yang dengan ini presentasi ini. Presentasi ini. Karena rata-rata tidak dalam bentuk persentase. Coba kalau pembagian waris itu nggak ada yang persentase. Itu sampai Pak Ketua Dewan Fatwa MUI sekarang, Pak Kiai Haji Ateng Muhaimin, hari mana cenah tongsok macem-macem wae cenah. Kata Pak Kiai itu. Ada apa Pak Kiai? Wah, saya macem-macem. Eta jeung nanti masalah waris jadikan persen, jadi persen cenah. Di mana menang persen? Kieu cara ngabagi dah. Tek. Heueuh nya cenah.
Kakarakahati cina wing oge serasa umur-umur cina. Ternyata bisa dipresentasikan, bisa. Kita estimasikan berapa dulu ahli waris, berapa estimasikan kita harta warisnya, nanti setiap orang bisa mendapatkan bagian sesuai dengan presentasinya. Bukan lagi dengan hitung sepertiga, 2/3, nggak usah. Just langsung bisa semuanya. Kalau yang sudah meninggal tidak punya anak gimana? Ada istrinya kan? Bercerainya kapan itu? Maksudnya begini Bu. Ini kan ini ya, ini kan punya istri ya Bu ya? Istri. Karena punya istri, ini meninggal dunia. Warisannya belum dibagikan. Kaburu maut iya. Betul kan? Ini istrinya bukan? Istrinya. Saat orang tua ini meninggal dunia, dia mendapatkan hak waris. Sebelum bercerai, karena kan belum bercerai. Kan ini cerainya karena cerai kematian kan? Ya, karena mati kan? Mendapatkan hak waris. Berapa persen? Tadi 10%. Katakanlah nilainya di sini 20%. Katakanlah nilainya di sini 200 juta. Saat ini meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Istri. Mendapatkan berapa ini istrinya? 1/4. Kenapa? Karena tidak ada anak. Berarti 1/4 dari 200 juta berapa? 50 juta. Kasih 50 juta kepada mantan istrinya itu. Sisanya yang 150 juta kemana? Kepada saudara-saudara mayit semuanya. Itu Bu. Haknya tetap harus diberikan. Awas nih, yang 50 juta itu ragi. Kita ambil tiba-tiba padahal itu adalah hak istrinya itu. Rusak kita semuanya nanti. Nitip. Ya. Ini gimana ibu masih mau belajar hitung-hitungan? Ya harus saya hitung-hitungan itu begini. Itu rumus yang sudah ada dari UTAR sama nanti itu kan kalau nggak dipraktekin ke sana sininya nggak bisa. Jadi nanti dalam pertemuan yang akan datang ya Bun ya? Ya. Dalam pertemuan yang akan datang semuanya sudah dikopikan ini, diperbesar ini. Kurang katanya tuh. Ya, apa? Ya masih kurang. Jadi memang mantepnya mereka itu kalau iya. Ada kasus ya kan? Iya. Nanti masing-masing orang akan bisa membuka kasus ya. Oke. Iya. Bikin soal. Oh iya, nggak usah bikin soal. Nanti masing-masing juga punya soal. Saya yakin, barusan Ibu kan punya soal ya Bu ya? Apa itu yang mantan istri dari kakaknya ya? Berarti mantan kakak ipar kan? Karena sekarang sudah menikah lagi kan? Punya hak nggak? Punya, masih. Kenapa? Karena saat orang tuanya meninggal dunia, kakaknya masih ada. Dan belum dibagikan warisannya. Kemudian sebelum dibagikan warisannya, kakaknya keburu meninggal dunia. Artinya bahwa yang meninggal dunia itu punya hak waris. Dan pada saat yang bersamaan juga berarti istrinya mendapatkan hak waris. Berapa bagian istrinya? Hanya 1/4. Kenapa? Karena di bawahnya tidak ada anak. Berapa 1/4-nya? 1/4 dari warisan orang tuanya tadi 200 juta. Berarti hanya 50 juta. Sisanya kemana kan? Kepada saudara-saudaranya mayit. Ke sini semuanya diberikannya. Iya, 50 juta itu dibagi 2. Nah, ya. Yang orang Jawa itu yang kedua. Ya, karena yang pertama sudah dicerai. Ya. Jadi istri yang pertama mah nggak dapat. Gini Bu, nggak apa-apa ya. Oke. Ini dengan istri pertama dulu, umpamanya dengan A. Oke, dengan A. Nikah, cerai kan? Berarti ini masih hidup ya? Iya, masa betak bisa nyeraikan dah hidup kan? Dari kesemaut mau bisa nyeraikan, kan gitu kan? Nah, ketika ini meninggal dunia, ini sudah nikah lagi dengan istri yang ini, yang si B ini. Maka yang mendapatkan waris itu yang ini. Yang B itu, bukan yang A. Ya. Dua-duanya ada, yang 50 itu dibagi 2, Bu. Bahkan kalau 3 ya bagi 3, Bu. Kalau 4 ya dibagi 4, Bu. Ya, jadi makanya setiap yang namanya hukum waris itu asalnya memang fardu kifayah. Tapi kemudian akan menjadi fardu ain.
karena masing-masing keluarga akan punya kasus yang berbeda. Nah, dengan ini kita akan tahu kasus keluarga kita. Bukan orang lain, kasus keluarga kita aja. Gitu. Oh, saya punya orang tua ini begini, ini orang tuanya begini, keluarganya. Oh, jadi saya kebagian sekian ya. Tapi jangan dirancang sekian sekarang ya, Bu. Biarkan suami saya maut duluan, nggak saya dapat warisan. Jangan ya, jangan. Ini sudah mempunyai perhitungan seperti itu. Artinya kita sudah bisa memiliki. Ya makanya jangan dirancang dulu, jangan. Kena air dirancang mah didoakan sing tereh maut, kan itu. Jangan. Ya maksud saya kita itu kan sebagai pengetahuan. Dan kalau kemudian kena kepada saudara kita bisa menghitungkan, oh ini saudara saya itu pendudukannya ini. Kemudian ininya ini, berapa keturunannya, oh ini. Kita akan bisa menghitungkan, oh saudara saya dapat sekian, ini sekian. Jadi nanti tidak ada lagi orang lain yang membodohi saudara kita, karena kitanya tahu. Punten-punten ya, mangga. Apakah istri yang ditalak belum habis selesai iddahnya dapat hak waris? Ya. Al-iddatu kan nikah. Iddah itu seperti dalam akad nikah, seperti dalam pernikahan. Tapi lamun keur iddah tong sok ulun celakeun sorangan neangan lalaki deui. Nah, yang salahnya itu. Kan ada waktunya Pak Ustadz. Iya kan, ini kan lagi masa iddah nih. Contoh kasus ini. Sudah data ini mah Bu, bukan yang lain ya Bu ya, banyak ke kantor saya. Teh mau apa teh? Mau bikin ini Pak, duplikat buku nikah. Memang kemana buku nikahnya? Nggak tahu tuh, dihilangkan sama suaminya. Mau kemana emang tujuannya? Mau gugat cerai. Hari itu siapa? Ya itu yang menemani sekarang. Cek saya teh sponsor yo. Bohong, besti sponsor. Gini, ini kasus lagi ya, nggak apa-apa ya. Ini laki-laki, kemudian ini dari seorang perempuan ya, nikah. Setelah nikah, kemudian di sini ada cerai, talak. Talaknya itu berarti karena tarak satu roj'i, masa iddahnya itu adalah 3 bulan 10 hari ya, sesuai dengan itu ya, 3 bulan 10 hari atau 100 hari. Oke. Pada saat baru 25 hari meninggal dunia suaminya. Apakah istrinya itu mendapatkan warisan? Mendapat waris. Karena masih berada dalam masa iddah. Lalu bagaimana posisi wanita yang ditolak? Posisi wanita yang ditolak itu suami keluar dari rumahnya, istrinya tetap di rumah itu. Bukan terbalik. Istrinya gara-gara lagu Betharia Sonata ya tadi. Iya kan, gara-gara lagu Betharia Sonata, pulangkan saja aku pada ibuku. Pada akhirnya Betharia Sonata dipulangkan sama Willy Dozan itu kan. Nah, yang salah di kita itu perempuan yang meninggalkan rumah, seharusnya laki-laki yang keluar dari rumah, perempuannya di sana. Jadi kalau perempuannya di rumah itu, dia tidak akan berani menghadirkan laki-laki yang lain. Karena dipantau terus oleh mantan suaminya. Dan ketika mantan suaminya ingin balik, nggak usah banyak ngomong kan. Toh itu rumahnya. Betul kan? Dan kalau ada yang laki-laki yang lain, kata suaminya, itu rumah saya dan istri saya belum selesai masa iddahnya. Dan ketika suaminya meninggal dunia, istrinya menjaga dirinya. Maka dia berhak mendapatkan warisan. Ini mah begitu hari ini dicerai, isukan geus mawa lalaki nu lain. Asa gagah, cek dua sumbang teh kan gitu ya. Iya. Nah aku naon nu geulis loba nu bangor teh kan eta kan. Gitu. Nah, itu kejadiannya seperti itu. Nah, kalau yang nusuz itu seperti itu, apa berhak mendapatkan waris? Jangankan waris, kalau kata saya, nafkah saja tidak punya hak. Iya, kan nusuz, kan dia meninggalkan kewajibannya kan. Encan ge kakarek ke hari ini isukan geus mawa nu ganteng deui kan itunya. Anu tadi teh durian teh kan nya. Dudaripu anjay cenah kan gitu kan tadi.
Bawa sponsornya. Nah, kalau yang itu kan seperti itu berarti nusuz. Dia tidak punya hak nafkah. Luar biasa sebetulnya ketika itu. Dan kapan itu dibagikan harta waris itu? Dihitung dulu masa idah perempuannya. Berapa masa idah perempuan yang meninggal dunia itu? 4 bulan 10 hari. Jadi sebelum 4 bulan 10 hari jangan dibagikan waris itu. Paling lama berapa? 1 tahun. Karena hak perempuan untuk tinggal bersama di rumah suaminya itu sampai dengan 1 tahun. 1 tahun. Jadi 1 tahun itu sampai diam di rumah itu, anaknya, saudaranya tidak boleh mengusir istrinya yang ditinggal mati oleh suaminya itu selama 1 tahun. Mata'an ilal haul ghairu ikhraj. Diberikan nafkah selama 1 tahun dan tidak boleh diusir dari rumah tersebut. Fa in kharajna, jikalau dia sendiri yang keluar dari rumah itu, maka sudah tidak ada lagi tanggung jawab dari keluarga suami untuk memberi nafkah. Luar biasa hukum Islam. Itu tamat-tamat ngaji ini. Betul. Iya. Boleh, mangga. Kalau buat saya sampai jam 1 juga gak apa-apa. Suami istri misalnya kerja, kerja. Iya. Terus suaminya meninggal. Iya. Warisnya dibagi 2 dulu atau enggak? Iya, tetap sama. Dibagi 2 dulu. Iya, dibagi 2 dulu. Harta bersamanya dulu mana? Yang ini Bu, tolong Bu, yang perlu Ibu paham semuanya. Karena rata-rata di sini istri pegawai negeri ya Bu ya, dan pegawai luar negeri. Ya BUMN, ada juga di swasta kan? Ya, tapi rata-rata pegawai negeri, baik TNI ataupun sipil. Nah, ada yang disebutkan dengan tunjangan pensiun janda. Apa itu termasuk kepada harta waris? Bukan. Yang namanya pensiunan janda itu bukan untuk duda. Iya kan, pensiunan janda itu bukan untuk iya. Ada juga nanti pensiunan duda, berarti bukan untuk janda. Pensiunan itu dimaksudkan adalah sebagai penghargaan dari negara bagi seseorang yang telah membaktikan dirinya untuk mendampingi pasangannya sebagai abdi negara. Itu patokannya. Jadi yang namanya uang pensiunan janda atau pensiunan duda itu bukan warisan. Itu kan si mama menang pensiunan, nah atuh make aing nu jadi salah pamajikan, coba mun maneh gitu kan gitunya. Ya artinya itu bukan pensiunan janda, itu bukan waris. Itu penghargaan dari negara untuk seseorang yang telah mendampingi pasangannya menjadi abdi negara. Itu perlu paham. Jadi dibagi 2 dulu Pak, dibagi 2, yang hasil bersamanya itu bagi 2. Nanti suami mendapatkan 50%, istri dapat 50%. Dari yang 50% yang ditinggalkan suami ini, dia juga mendapatkan lagi istrinya itu. Berapa? 1/8. Jadi istri itu 50% plus 1/8. Kalau suami 50% plus 1/4 atau setengah. Jadi gede. Nggak ada duda rentah. Yang ada itu adalah duda keren. Apalagi durian tidak ada gitu kan. Ya. Ini insya Allah mudah-mudahan. Makanya ibu nanti persiapkan persoalan ibu sendiri. Durian. Eta apa sih kena emut karena durian? Ada durian dan ada jahe bawang. Durian ya nggak apa-apa. Ada durian, ada duren, dan ada jahe bawang. Iya. Baik ibu bapak sekalian, begini, setiap orang akan punya persoalan dengan waris. Mari kita sikapi waris itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi harus menjadi sesuatu yang menggembirakan. Kenapa? Karena hakikatnya pembagian waris itu kita akan mendapatkan anugerah, sesuatu yang tidak pernah kita kumpulkan, sesuatu yang tidak pernah kita bayarkan, sesuatu yang tidak pernah kita cicilkan, tiba-tiba kita kebagian. Ya kan? Jadi itu adalah anugerah buat kita.
Kan itu suami kita, betul suami ibu. Tapi kemudian kalau suaminya ibu sudah tidak ada, berarti yang ditinggalkannya. Dan itu bisa digunakan sebagai modal dasar oleh ibu untuk mencari yang lainnya. Bukankah dari dulu juga sudah mau? Iya, itu. Apa, Bu? Utang juga berarti anugerah. Betul. Anugerah. Kenapa utang itu menjadi anugerah? Seperti halnya sehat dan sakit, Bu. Sehat itu anugerah, anugerah. Sakit anugerah, iya. Anugerah buat siapa? Buat dokter, Bu. Bu, jangan salah, Bu. Di rumah sakit, dokter itu sangat berdoa kepada Allah, ya Allah banyakkanlah orang yang sakit. Sementara keluarga-keluarga yang di rumah berdoa, ya Allah sembuhkanlah. Betul kan? Ketika yang kelahiran di rumah sakit, bagaimana yang mendoa? Ya Allah selamatkanlah orang yang melahirkan dan yang dilahirkan. Dia di sirna raga, ya Allah mautkanlah, kan gitunya. Oh iya, Bu, ke saya juga, Bu, sama, Bu, setiap hari berdoa, ya Allah banyakkan yang nikah gitu. Coba orang pengadilan agama, ya Allah banyakkan yang cerai, kan gitu. Boleh. Terakhir ya. Mangga. Nusuz, iya. Jadi gini, Bu, ada nusuz, ada istilah khulu. Ini yang perlu berbeda ya. Ada naon deui wae cenah aya khulu sagala deh. Belum beres, terus Bu. Mangga, Bu. Lanjut, Bu. Pertanyaannya lanjut. Perempuan itu menceraikan istrinya. Wah. Saya baru kali ini ada perempuan menceraikan istrinya. Harap maklum yang nanya emak-emak kalau itu. Ya, Bu, lanjut. Ya, lanjut. Terus. Ya. Oke. Yap. Oke. Ini Bu, suami istri nikah. Ada dua istilah, ada khulu. Khuluk ya bahasanya itu. Khulu harusnya khala'a. Ya khuluk lah bahasanya. Kemudian ada nusuz. Nusuz. Ini. Khulu itu istilahnya adalah seorang istri melepaskan ikatan pernikahan dari suaminya. Itu khulu. Yang kita sebut di Indonesia itu dengan istilah gugatan cerai. Kalau nusuz ini seorang istri melakukan dosa, katakanlah di sini perselingkuhan, sehingga ditalak oleh istrinya, oleh suaminya. Jadi ngikutin lagi, aduh, kacau. Malum bisa aki-aki deh. Ditalak oleh istrinya. Nah, bedanya kalau yang khulu ini berkewajiban mengembalikan mas kawin kepada suaminya. Ya, kalau nusuz itu si suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Ya. Nah, seperti yang tadi ini cerai. Cerainya dengan apa, Bu? Gugatan cerai umpamanya, atau dengan khulu tadi ya. Anaknya berapa, Bu? Anaknya satu. Anak panjang, Bu. Aduh. Oke, anaknya satu, laki-laki perempuan, Bu? Perempuan. Kemudian anak ini ikut dengan siapa, Bu? Dengan ibunya. Ikut dengan ibunya, bukan dengan bapaknya. Nah, ini enggak memberikan apakah? Terus apa yang menjadi pertanyaannya? Oh ya, oke. Ini kan anak perempuan ya, Bu ya? Sekarang dia mau nikah dengan seorang laki-laki. Siapa yang jadi wali nikahnya? Balik deh. Karena dia berkewajiban bapak ini menjadi wali bagi anaknya, maka anak ini berkewajiban mengurus bapaknya walaupun tidak memberikan nafkah kepada anak ini. Selama tidak memberikan nafkah, dia dosa.
Iya. Nggak ada dosa yang ditanggung RT apalagi RW ya. Yang ada ditanggung RT dan RW itu hanya surat keterangan gitu. Jadi tetap ya Bu ya, anak itu punya kewajiban untuk mengurus bapaknya. Malam tadi saya tidak sengaja melihat film Jepang. Film Jepang. Jadi ceritanya si bapak ini, seorang bapak meninggalkan anak dengan ibunya. Pada saat dia membuka sebuah perusahaan. Sampai kemudian ibunya meninggal dunia. Setelah dia bersukses menjadi seorang pengusaha, si bapak ini melalui anak buahnya nyuruh mencari siap di mana anaknya. Ternyata anaknya bekerja di perusahaan dia sendiri dan menjadi pegawai kasar. Dia menyamar dulu menjadi orang miskin berhadapan dengan anaknya dan anak itu mau menerima dengan bantuan ada tes DNA yang membuktikan bahwa dia anaknya. Solehnya anak itu menerima bapaknya dan menghormati bapaknya. Kata anaknya, bukan kesalahan bapak dulu meninggalkan kami, tapi kesalahan kami yang tidak mau menderita ikut dengan bapak. Bahasa anaknya. Sampai diurus oleh bapaknya itu, bapaknya itu diurus oleh anaknya, tapi kemudian tidak pernah tahu anaknya bahwa bapaknya adalah direkturnya. Tidak pernah tahu. Sengaja kata bapaknya, saya tidak ingin bicara bahwa saya seorang direktur, biar dia tahu dulu bagaimana nanti cara mengetahui dan memahami orang lain. Setelah betul-betul punya pengalaman dan kedewasaan serta kematangan, baru kemudian bapaknya bilang, perusahaan ini sebetulnya bukan milik bapak, tapi milik kamu, karena sudah pindah namanya. Artinya ketika anak ini bertanggung jawab kepada bapak, maksud saya, maka kasih sayang bapak itu pun akan kembali datang. Tapi kalau sekarang jeung bapak ngadon ngamusuhan, bapak nage teu hayang ngaku ke anak. Gitu kan? Nah, jadi jangan jadikan anak kita sebagai musuh bapaknya atau musuh ibunya. Jadikan anak kita itu sebagai teman bapaknya dan teman ibunya. Walaupun kita sudah bercerai dengan bapaknya, karena anak tidak ada mantan anak. Mertua ada mantan mertua enggak? Tidak ada mantan mertua. Yang ada itu hanya mantan suami. Punten Bu, dengan mertua itu mu'abbad. Mu'abbad itu apanya? Tahrimnya. Yang disebutkan dengan tahrim itu jadi apa? Jadi mahromnya. Mahrom dengan mertua itu seumur-umur, Bu. Dengan mertua itu seumur-umur jadi mahromnya. Tapi dengan suami atau dengan istri itu hanya sementara. Dengan adik dan kakak itu sementara. Adik kakak ipar itu, adik ipar atau kakak ipar itu sementara. Tapi dengan mertua seumur-umur mahromnya. Jadi andai kata saya bergandengan tangan dengan mertua saya kemanapun saya berangkat, itu tidak menjadi batal wudunya buat saya. Karena itu mahram saya seumur-umur. Tapi andai kata hari ini saya berpegangan tangan dengan kakak mertua saya, kakak mertua saya nih, kakak ipar saya, hari ini saya tidak batal. Hari ini saya tidak batal karena saya masih bersama dengan istri saya. Tapi kalau besok lusa saya tidak bersama dengan istri saya lagi, maka itu menjadi batal wudunya. Itu luar biasa. Jadi dengan kakak ipar itu mu'akkad, tapi dengan mertua itu mu'abbad. Nggak ada menantu bisa menikahi mertuanya, nggak ada. Walaupun di Indonesia ada. Ada kan? Ada. Hari ini dengan anaknya, besok dengan mitohana kan gitu ya? Iyalah, yang sampai diceraikan dan sampai jadi kasus viral itu kan? Iya, hanya di Indonesia. Itu di negara Anda itu. Yang di negara saya juga itu maksudnya. Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu dulu yang disampaikan untuk saat ini. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang di bulan depan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, dan tentunya juga diberikan rezeki yang penuh dengan keberkahan, sehingga menjadi pemicu dan pemacu bagi kita bersemangat untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat,
bukan hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi juga untuk semua orang yang hadir dalam diri kita yang mereka membutuhkan ilmu ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.